tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tidak sembarangan orang dapat disebut berada di dalam nama Tuhan. Hanya Yesus yang bisa dikatakan datang di dalam nama Tuhan. Hanya murid-murid Yesus yang diberi hak untuk berdoa dan meminta di dalam namanya. Dan hanya orang beriman pula yang memperoleh hidup di dalam namanya. Nama Tuhan Yesus memberikan kehidupan, hak, kuasa, dan otoritas. Paulus sedang menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan semua keduniaan mereka. Mereka hidup sebagai manusia baru yang tidak serupa dengan dunia ini. Ia menasihati, apapun yang kamu katakan dan perbuat harus kamu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus merupakan sumber kuasa yang memberikan kehidupan baru kepada manusia berdosa untuk mengalami transformasi menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala aspek, termasuk dalam segenap perbuatan dan perkataannya. Apakah arti melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? 1. Mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 12 dan 13. Melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus berarti belas kasihan terhadap semua orang karena kita hidup pun oleh belas kasihan Yesus. Juga dalam hal kemurahan kepada saudara-saudara yang lain. Ini adalah tanda seorang telah tinggal di dalam Yesus. Selanjutnya hidup di dalam nama Yesus berarti meninggikan Yesus dan senantiasa tinggal di dalam kerendahan hati. Sedangkan peraga yang lemah lembut berarti memiliki hati yang siap untuk dibentuk baik melalui kuasa firman maupun pengalaman hidup. Tentang kesabaran, banyak orang mampu bersabar untuk sementara, tetapi tidak tahan jika harus berlama-lama melakukannya. Namun di dalam nama Yesus, seorang memiliki hati yang panjang sabar, baik ketika disakiti oleh sesamanya maupun ketika mengalami penderitaan. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, hanya dimungkinkan karena seorang telah mendapat pengampunan sempurna di dalam nama Yesus Kristus, sehingga ia dapat mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 2. Mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih menjadi pakaian, jubah, seragam, lambang kebesaran, dan tanda pembeda. Kiranya kasih menjadi yang utama dan yang tertinggi sebagai ciri kehidupan Kristen sejati di dalam Yesus Kristus. Paulus meletakkan dasarnya pada iman dan menaruh puncaknya pada kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya kasih Yesus yang dapat menjadi semen perekat sebagai kekuatan besar yang memampukan kita bersama untuk hidup memuliakan Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera hanya dimiliki oleh seorang yang telah memiliki Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya damai sejahtera ini memerintah dalam hatimu, menjadi seperti wasit yang adalah penentu, di mana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, bahwa tubuh Kristus yaitu gerejanya berisi orang-orang yang telah menerima panggilan keselamatan dan memiliki damai sejahtera. Karena itu, ciri kehidupan di dalam Yesus adalah tinggal dalam damai satu terhadap yang lain. 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ayat 16. Membiarkan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya berarti hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam dirinya.
Banyak orang menyimpan perkataan Kristus di dalam diri mereka, tetapi firman tidak memiliki kuasa dan pengaruh bagi dirinya. Orang seperti ini hanya mengisi pengetahuannya, namun ia tidak mengalami kekayaan dan perkataan Kristus yang mengerjakan transformasi dalam dirinya. Inilah karya Roh Kudus yang bekerja maksimal melalui kuasa perkataan Kristus. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya adalah hikmat atau kebijaksanaan untuk mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sedangkan menyanyikan mazmur adalah sebuah perintah untuk menyanyikan mazmur Daud dan lagu-lagu puji-pujian dan syair rohani yang dikumpulkan dari ayat-ayat firman dan bukannya menyanyikan nyanyian yang kotor atau duniawi dari upacara penyembahan berhala. Menyanyikan mazmur adalah sebuah bentuk ibadah untuk mengajar sekaligus ibadah untuk memuji. Inilah gaya hidup orang-orang pilihan di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Iktus, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Berarti menurut perintahnya dan sesuai dengan kekuasaannya, melalui kekuatan yang diberikan dari Dia dengan mata yang tertuju pada kemuliaannya dan bergantung pada kebaikannya untuk menerima apa yang baik dan mendapatkan ampunan bagi apa yang salah, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Barang siapa melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, tidak akan pernah kekurangan hal yang baik untuk disyukuri kepada Allah Bapa. Kehidupan saya sebagai manusia baru adalah hidup yang dipenuhi oleh perkataan dan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersedia mengembangkan karakter yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, dan kelemah lembutan di tengah keluarga, dalam persekutuan di gereja, dan bermasyarakat. Mengenakan kasih adalah perangai yang harus saya kembangkan demi mencapai tujuan hidup memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan mewarnai hidup saya. Bahkan mazmur dan nyanyian pujian menjadikan hidup saya lebih indah dan bermakna. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam nama Yesus berarti memiliki karakter Yesus. Apakah karakter saya serupa dengan Dia? Hidup di dalam nama Yesus berarti diikat dalam kasih Yesus. Apakah saya memiliki persekutuan yang penuh kasih dan damai sejahtera? Hidup di dalam nama Yesus berarti tinggal dalam perkataan Yesus. Apakah perkataan saya dipenuhi dengan firman, mazmur, pujian, dan syukur? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah memilih saya untuk diselamatkan. Setelah Engkau tinggal dalam hati saya, karakter saya diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih karena saya bertumbuh dalam gereja yang diikat oleh kasih-Mu Yesus dan tinggal dalam damai sejahtera-Mu. Kiranya gereja-Mu menjadi agen kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Juga melalui perkataan firman-Mu, mazmur, pujian dan syukur, saya dapat menjadi saksi Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Karakter manusia baru terbentuk hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu